Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya akan share bagaimana caranya kita melewati putar balik pada jalan jalur 2 yang cukup ramai. Oke, kita langsung saja jalan. Kita akan cari putaran pada jalur 2 ini. Oke, untuk jarak kita dengan trotoar pinggir jalan ini dikira-kira adalah sekitar 75 cm atau 80 lah, kira-kira saja. Kita tidak perlu turun untuk mengukur ya, cukup dikira-kira saja. Lalu untuk batas ujung jalur 2 nanti kan kalau sudah sampai putaran ada ujungnya, ujung trotoar itu berada pada posisi tengah mobil, atau saya biasa menggunakan jok di mana saya duduk kira-kira sejajar dengan saya duduk, berarti itu sudah di tengah, kurang lebihnya seperti itu ya. Ini ada rambu-rambu dan tidak boleh mutar di sini ya, berarti kita harus maju lagi ke depan. Itu tidak boleh mutar, kita maju lagi ke depan cari putaran. Jangan terlalu jauh dengan trotoar tengah jalan ya. Oke, sudah dekat. Jangan lupa kalau sudah seperti ini kira-kira jarak 10 sekitar 30 meter sudah pasang rating ya. Sudah pasang rating, gunakan gigi 1. Ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Oke, setelah sampai sini sejajar dengan posisi duduk, langsung patah mentok ya, setir diputar mentok. Santai-santai, perlahan, dan sekali putaran saja sudah cukup. Kalau misalnya lebih dari ujung jalan tersebut, misalnya saja lebih ya, melebihi dari tempat kita duduk, nggak masalah ya, bukan berarti salah ya, nggak masalah. Kita buat nyetir paling simpel ini, pokoknya muter dengan paling simpel. Kalaupun lebih nggak apa-apa, lebih sedikit gitu nggak masalah, atau kurang sedikit nggak masalah ya. Saya akan mencontohkan ketika lebih, posisi ujung trotoar melebihi dari tempat saya duduk tidak masalah. Untuk jarak pun sama, tidak harus pakem 75 cm ya, tetapi bisa juga disesuaikan dengan keadaan kita. Misalnya kalau mobil tua itu rata-rata untuk putarannya tidak seberapa panjang, jadi kita bisa ngambil sampai di tengah, itu kalau mobil-mobil tua. Tapi kalau untuk mobil-mobil 2000-an ke atas, saya rasa sudah putarannya sudah bagus ya. Saya akan contohkan dengan melebihi dari tempat saya duduk, atau yang tadi kita jadikan rumus adalah tempat saya duduk ini sejajar, tetapi nanti ini saya lebihkan sedikit, dan itu tidak masalah. Jangan lupa rating ya. Ini saya lebihkan sedikit, tapi jaraknya dengan trotoar sama ya. Saya lebihkan sedikit dan baru saya putar mentok. Gunakan gigi 1, perlahan-perlahan ya, tetap bisa dengan satu putaran tanpa mundur dan maju, mundur maju berkali-kali. Sebenarnya cukup simpel ya. Terkadang kita itu hanya masalah ragu, dan kadang-kadang kita lambat ketika memutar setir, tapi sebenarnya tetap bisa. Kadangkala kalau kita ragu-ragu bisa kita
mundur maju mundur maju mundur beberapa kali baru kita dapat. Untuk mobil, tidak semua mobil memiliki senteran yang sama atau failing yang sama di putaran. Ada mobil-mobil tertentu seperti sedan yang di keluaran tahun 90-an itu, kalau kita di putaran, saya pernah bawa itu, jadi mobil posisinya itu nggak bisa seperti ini terlalu dekat dengan trotoar, jadi harus posisinya berada di tengah. Itu untuk sedan. Tetapi tidak semua sedan seperti itu. Ada sedan-sedan yang keluaran sekarang, keluaran baru, sudah memiliki akselerasi yang lebih baik, sehingga menjadi lebih mudah dan putarannya pun lebih enak. Oke, sekarang kita coba lagi dengan kurang dari posisi tempat saya duduk atau yang kita jadikan rumusan pertama tadi. Jangan lupa rating. Di sini saya ambil sejajar dengan setir. Sejajar dengan setir saya, lalu saya patah seperti ini. Ya. Pelan-pelan maju. Sana ada kendaraan. Pelan-pelan, dan tetap bisa kita lakukan dengan sekali putaran tanpa bolak-balik. Untuk mobil sendiri, tidak semua mobil memiliki feeling yang sama. Alangkah lebih baik kalau kalian bisa menambah jam terbang menggunakan mobil, sering-sering berlatih, maka semua masalah yang ada di jalan raya seperti cara mengemudi dan lain sebagainya dapat dengan mudah kalian libas atau dapat dengan mudah kalian pahami semuanya. Terkadang kita memiliki trik khusus ketika berkendara yang tidak digunakan oleh orang lain. Ada ya seperti itu. Tidak semua orang memiliki teknik yang sama, dan banyak juga orang yang dapat teknik-teknik secara otodidak tanpa dapat tutorial dari manapun, seperti menyelip seperti ini. Dapat dengan mudah kita lakukan ketika jam terbang kita menggunakan mobil sudah cukup tinggi. Tetapi kalau masih kurang, saya yakin kalian akan takut-takut untuk menyelip, apalagi dalam posisi yang ramai seperti saat ini. Ya nggak ramai-ramai amat, tapi lumayan. Ini sudah kita memasuki jalur 1 ya. Di depan ini ada jalur 1 dan posisinya menanjak. Kalau kita gugup, saya yakin bisa saja kita di sini mengalami mati mesin ya. Apalagi kalau kendaraan di depan kita berhenti, maka seiring menambah jam terbang ketika menggunakan kendaraan, itu semua akan terasa dengan baik. Seperti yang hari ini saya lakukan, saya nyetir dengan tangan satu ya. Ini tangan kiri untuk pindah persneling dan memegang kemudi, dan tangan yang kanan untuk memegang kamera handphone. Kalau sudah terbiasa nggak masalah ya, semua dapat kita kerjakan dengan tenang, dengan santai, tanpa mengalami kendala apapun. Tetapi kalau untuk kalian yang perjalanan jauh atau dibutuhkan konsentrasi, saran saya jangan seperti ini ya. Jangan menggunakan tangan satu, tetap lebih baik menggunakan tangan dua. Ini saya karena ingin share kepada kalian semua. Ya mungkin nggak apa-apa lah sebentar saya menggunakan tangan satu dan tangan yang sebelahnya lagi memegang kamera handphone. Oke, mungkin segitu saja share video saya hari ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Semoga informasi yang saya berikan tadi dapat diserap dengan baik. Kalau kalian memiliki trik khusus atau teknik khusus pada putaran atau putar balik, dapat
menuliskan pada kolom komentar dengan bahasa yang sopan santun supaya teman-teman yang lain dapat mengambil manfaat dalam setiap komen-komen kalian. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.